jelaskan di video kali ini mengenai tentang pengertian, yang kedua itu tentang penyebab, yang ketiga dampak, serta perjanjian-perjanjian internasional, yang terakhir itu adalah gas-gas efek rumah kaca. Mohon disimak ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, mari kita perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siva Widya Putri. Perkenalkan, nama saya Reza Ista. Perkenalkan, nama saya Sri Sylvia Pranata. Perkenalkan, nama saya Natasha Rizka Julieta. Perkenalkan, nama saya Talita Salma Najwa. Perkenalkan, nama saya Sherina Maisumati. Perkenalkan, nama saya Faiza Putri Ramadini. Sebelum lanjut ke materi, kami akan menjelaskan tentang efek pemanasan global secara garis besar. Jadi, pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata daratan, laut, dan atmosfer bumi secara bertahap. Jadi, materi pertama yang akan saya bahas adalah pengertian pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah fenomena peningkatan suhu rata-rata di seluruh permukaan bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, metana, dan nitrous oksida. Materi kedua yang akan saya sampaikan yaitu penyebab terjadinya pemanasan global. Penyebab terjadinya pemanasan global adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca terjadi akibat adanya pembakaran minyak bumi seperti bahan bakar batu bara serta pembakaran gas alam. 2. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa, tetapi terperangkap di atmosfer. 3. Polusi sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang. Gas metana yang berasal dari plastik yang terkena sinar matahari dikatakan sebagai salah satu penyebab utama perubahan iklim. Hal ini berhubungan dengan peningkatan pemanasan global. 4. Boros penggunaan listrik. Pemborosan listrik membuat cadangan energi listrik menjadi semakin menipis karena energi listrik memerlukan pembakaran batu bara sehingga meningkatkan pemanasan global. 5. Polusi udara akibat asap industri pabrik. Industri pabrik menyebabkan banyaknya asap yang dihasilkan dan dapat mengakibatkan polusi udara yang akan membuat lingkungan tercemar dan terjadinya pemanasan global. 6. Penebangan pohon, kerusakan, dan pembakaran hutan. Perusakan hutan akan menyebabkan pemanasan global karena hutan memiliki fungsi menyerap karbon dioksida dan hutan merupakan hasil oksigen. Penggunaan kloroflukarbon CFC secara berlebihan. Kloroflukarbon atau CFC adalah suatu bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai kebutuhan peralatan rumah tangga seperti AC atau pendingin ruangan dan kulkas. Beberapa efek utama pemanasan global. 1. Kenaikan suhu global. Suhu rata-rata permukaan bumi telah meningkat sekitar 1,1 Celcius sejak abad ke-19. Hal ini menyebabkan es di kutub mencair dan permukaan laut naik, dan cuaca ekstrim semakin sering terjadi. Kedua, perubahan iklim. Pola cuaca dan iklim di berbagai wilayah mengalami perubahan, seperti musim kering yang lebih panjang, curah hujan yang tidak menentu, dan peningkatan frekuensi bencana alam seperti badai, banjir, dan kekeringan. Ketiga, dampak pada ekosistem. Pemanasan global mengancam keberlangsungan hidup banyak spesies hewan dan tumbuhan. Beberapa spesies terancam punah akibat perubahan habitat dan ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan iklim. Yang keempat, dampak pada manusia. Pemanasan global berdampak pada kesehatan manusia, seperti meningkatnya resiko penyakit penular, kekurangan air bersih, dan penurunan produksi pangan. Hal ini juga dapat memicu konflik dan migrasi paksa akibat kelangkaan sumber daya. Yang kelima, dampak ekonomi. Biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak pemanasan global seperti kerusakan infrastruktur, penurunan produktivitas, dan biaya kesehatan sangat besar dan dapat menghambat pembangunan ekonomi. Gas-gas efek rumah kaca adalah gas-gas di atmosfer yang memerangkap panas matahari dan menyebabkan pemanasan global. Berikut adalah gas-gas utama yang termasuk dalam efek rumah kaca. 1. Karbon dioksida atau CO2 merupakan gas efek rumah kaca terpenting yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas industri. Konsentrasi CO2 di atmosfer telah meningkat secara signifikan sejak revolusi industri.
metanol atau CH4 dihasilkan dari aktivitas pertanian, terutama peternakan serta pembuangan sampah organik. Metana memiliki potensi pemanasan global yang lebih tinggi dibandingkan CO2. 3. Nitrous oksida atau N2O dihasilkan dari aktivitas pertanian, pembakaran bahan bakar, dan proses industri. Nitrous oksida memiliki potensi pemanasan global yang lebih tinggi dibandingkan CO2. 4. Fluorinated gases termasuk HFC, PFC, dan SF6 yang digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan komersial, memiliki potensi pemanasan global yang sangat tinggi. Perjanjian internasional dalam mengatasi kerusakan planet bumi. Yang pertama ada upaya para peneliti. Upaya yang dilakukan oleh para ilmuwan telah memberikan informasi dan pengetahuan yang telah tervalidasi berdasarkan penelitian agar dapat memberikan pemahaman mengenai bahaya dari dampak yang ditimbulkan. Yang kedua ada Protokol Kyoto. Protokol Kyoto mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2005 yang mengatur peraturan bagi industri untuk mengurangi emisi sebesar 5,2% dari tingkat tahun 1990. Hal ini dilakukan dalam rangka perwujudan komitmen yang lebih mengikat terhadap negara-negara maju secara hukum dengan menempatkan beban kepada negara maju berdasarkan prinsip common but differentiated responsibilities. Yang ketiga ada kesepakatan Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer. Protokol ini membuat kewajiban bagi negara dunia untuk mengurangi penggunaan bahan kimia penyebab kerusakan lapisan ozon, khususnya klorofluorokarbon. Kesepakatan ini tersebut nantinya dapat membantu mengatasi dampak buruk akibat pemanasan global yang dilaksanakan melalui bentuk nyata oleh masyarakat luas untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang dapat membuat lapisan ozon menipis. Perjanjian selanjutnya adalah Protokol Montreal. Protokol ini juga dapat diterapkan oleh semua lapisan mulai dari perusahaan sampai masyarakat. Contohnya, perusahaan maupun industri dapat menerapkan protokol ini dengan cara memproduksi barang-barang berteknologi tinggi yang ramah lingkungan. Misalnya mobil hybrid yang menghemat bahan bakar sehingga dapat mengeluarkan emisi yang lebih sedikit. 5. Conference of the Parties dan United Nations Framework Convention on Climate Change Convention COP dalam PBB mengenai perubahan iklim bertujuan mengurangi emisi yang terjadi akibat gas rumah kaca sehingga gas tersebut tidak melampaui batas aman dan membahayakan iklim dunia. 6. Perjanjian Paris. Perjanjian Paris atau Paris Agreement ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan negara-negara yang beradaptasi atas dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya perubahan iklim, sehingga mampu bergeser menuju ketahanan iklim dan membangun produksi pangan serta membuat rencana keuangan untuk pembangunan berkelanjutan dengan emisi yang rendah. Sekian materi yang telah kami jelaskan di video. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.